Pemirsa, tidak hanya Gus Arya yang membuat heboh karena pernyataannya yang bernuansa penistaan agama. Sebelumnya juga ada Paul Zhang yang sudah menjadi tersangka penistaan agama yang kini masih buron. Puluhan orang yang mengatasnamakan organisasi masyarakat menggeruduk sebuah bangunan kapel. Seorang guru di SMAN 58 Jakarta dimutasi karena melarang siswanya untuk memilih ketua OSIS non-muslim. Bahkan pihak kepolisian saat ini telah menetapkan Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama. Indonesia juga masih punya banyak pekerjaan rumah soal penyelesaian kasus intoleransi, terutama hal-hal yang berkaitan dengan KBB atau kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sebagai sebuah negara majemuk, Indonesia harusnya mampu mendorong toleransi yang bersifat universal. Video berjudul Umroh Borobudur, kini videonya sudah dihapus sejak 31 Mei 2025. Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhwah, Kiai Haji Khalil Nafis merespons dengan menyatakan jangan senggol agama lain. Dalam video yang beredar di media sosial menampilkan beberapa wanita Indonesia dengan mengenakan pakaian adat Nusantara. Diketahui video tersebut dibuat dengan AI. Secara bergantian mereka menyampaikan narasi berisikan ajakan mengunjungi tempat bersejarah tanah suci warisan leluhur. Seperti Pringgodani, Gunung Lawu, Candi Ceto, Candi Suku, dan Candi Borobudur. Satu di antara narasi juga menyatakan kalimat yang menyebut kata umroh. Dengan begitu Khalil Nafis memberikan tanggapan. Ia menyayangkan penggunaan istilah umroh dalam video tersebut, apalagi dengan melibatkan anak-anak sebagai pengucapnya. Ia menilai jika ingin berwisata ke Candi Borobudur atau tempat wisata lain, itu merupakan hak masing-masing individu. Namun ia mengingatkan agar tidak menyentuh atau menyindir praktek ibadah agama lain yang dianut oleh puluhan juta umat, termasuk mereka yang tengah atau sedang mengantri untuk menunaikan ibadah umroh atau haji. Di tengah keragaman yang seharusnya menjadi kekuatan, masih saja tumbuh benih-benih kebencian yang tak terlihat. Intoleransi tumbuh dari prasangka dan ketidaktahuan, seperti api kecil yang dibiarkan menyala. Ia bisa menghancurkan jembatan yang menghubungkan hati dan pikiran manusia. Seseorang dicemooh karena kepercayaannya, suara minoritas dibungkam, perbedaan dianggap sebagai ancaman. Kondisi inilah yang menunjukkan wajah intoleransi sebenarnya. Jika kita terus diam, maka luka akan membesar. Namun, jika kita memilih untuk melihat dengan hati, berbicara dengan empati, dan bertindak dengan kasih, maka toleransi itu bisa menang. Korban intoleransi bukan hanya mereka yang dilarang beribadah, masyarakat pun juga hidup dalam prasangka, melihat perbedaan sebagai ancaman bukan kekayaan. Ketika toleransi hilang, kepercayaan antar warga ikut runtuh, Indonesia pun jadi rapuh. Bukan karena perbedaan, tapi karena kita tak mampu merayakannya, padahal sejarah kita dibangun dari keberagaman. Toleransi bukan sekedar slogan, hal tersebut harus kita ajarkan sejak dini, di rumah, di sekolah, dan juga di media. Agar generasi penerus dapat tahu bahwa beda itu biasa dan saling menghargai itu mulia. Kita bisa lawan intoleransi, mulai dari hal-hal kecil seperti tidak menyebar hoak dan tidak diam saat ada diskriminasi. Karena diam berarti membiarkan luka itu untuk tumbuh dan Indonesia terlalu indah untuk dibiarkan hancur oleh kebencian. Namun masih ada harapan. Di banyak tempat kita lihat gereja dan masjid itu berdampingan. Umat berbeda agama saling bantu saat bencana. Toleransi itu diajarkan, dimulai dari rumah, dari sekolah, dan dari kita sendiri. Peran pemerintah sangatlah penting, penegak hukum yang adil, pendidikan multikultural, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas. Tapi lebih penting lagi, kita sebagai warga itu ikut menjaga. Tidak diam saat ada yang disakiti karena keyakinannya. Di media sosial, kita bisa memilih ikut menyebarkan kebencian atau menyuarakan kedamaian. Jangan biarkan algoritma mengalahkan nurani. Kita bisa gunakan seni, musik, dan budaya untuk menyatukan bukan memecah, karena bahasa cinta dan empati selalu bisa menembus batas. Indonesia terlalu kaya untuk dirusak oleh kebencian. Mari jaga keberagaman, karena masa depan bangsa ini ada di tangan-tangan yang saling menggenggam, bukan tangan yang saling menuding. Indonesia tidak dibangun oleh satu golongan, tapi oleh semua perbedaan yang saling menguatkan. Tidak perlu satu agama untuk bersatu, kita hanya butuh satu sikap saling menghargai. Indonesia rumah kita, tempat di mana perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan alasan untuk bersatu menjadi lebih kuat. Tolak intoleransi, suarakan perdamaian, Indonesia untuk semua.
yang disingkat oh my god. Untuk bertemu salah. Ulang lagi dari Salah. Green. Perbedaan. Semuanya ada anomali. Intoleransi, suarakan perdamaian. Ya, udah.